apapun, badai apapun, penyakit apapun, pintu yang tertutup apapun dalam kehidupan kita, mungkin kita lagi ngalamin gesekan yang gak mudah, apapun ujiannya, Alkitab mengatakan berbahagialah. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Saya waktu renungin ayat ini Alkitab ini nggak salah tuh. Kalau kita diuji itu kan kita stres ya, kita takut ya, kita jadi penuh dengan kekhawatiran, kita jadi depresi, kita seringkali stres juga, nggak tahu harus mau ngapain. Tetapi ada satu prinsip dalam kehidupan, ada satu pepatah ngomong kayak gini, the way we see the problem is the problem. Cara kita melihat masalah seringkali itu adalah masalahnya. Karena kalau kita tuh salah melihat segala sesuatu, kita akan salah untuk meresponinya. Ada namanya roti donat. Roti donat itu tergantung yang lihat siapa. Kalau yang orangnya lihatnya memang hatinya udah negatif terus, itu kalau lihat roti donat dia emosi. Dia bakal ngomong kayak gini, orang bikin roti kok nggak niat, roti utuh dilobangin, buang-buang bahan, roti kayak gini mah pasti rasanya juga nggak enak. Udahlah kalau dijual juga nggak bakal laku, ya. Karena hatinya negatif, terus cara pandangnya negatif, terus responnya negatif. Tapi ada orang-orang yang memang dia positif hidupnya. Dia ketika lihat roti donat pertama kali gitu, ini ada orang kreatif ya, bikin roti ikonik gitu, berkarakter, dibuat jadi seperti huruf O, jadi gampang diingat. Ini kalau dikasih gula, dikasih coklat, stroberi, wah ini bisa laku keras nih. Satu orang pesimis, satu orang bisa optimis, itu tergantung dari cara melihatnya. Bisa jadi hari-hari ini ketika tekanan datang, kita salah melihat. Sehingga akhirnya kita jadi apa? Depresi, kita jadi stres berkepanjangan, kita jadi mau ngapa-ngapain jadi males, dan segala macam. Hari ini Tuhan mau membangkitkan semangat hidup Anda, supaya Anda bisa melihat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini, ternyata ada sebuah kebahagiaan yang Tuhan mau nyatakan. Nah, mengapa saya tadi mengatakan bahwa ujian itu indah? Mengapa kita mengatakan kalau misalnya kita jatuh ke dalam berbagai pencobaan, justru kita disuruh berbahagia? Alasan pertamanya ini ketika saya renungkan. Gara-gara kita diuji, sadar gak sih? Semua potensi yang terbaik itu justru lagi keluar dari dalam kehidupan kita. Ayo, siapa yang gara-gara pandemi dulu gak bisa masak jadi bisa masak? Aku. Dulu gak bisa bikin kue jadi bisa bikin kue. Saya dulu gak bisa motong rambut anak. Gara-gara pandemi, saya bisa motong rambut anak loh. Itu semua gak pernah terpikirkan gara-gara tekanan yang terjadi. Jadi jangan ngomel dulu. Ketika engkau ditekan, itulah tempat di mana semua potensimu yang terbaik Tuhan sedang keluarkan. Bersukacitalah. Saya kalau lihat ke belakang ya, lagu-lagu yang saya tulis, kemenangan terjadi di sini, Yesus yang kuandalkan, mengikut Yesus dan segala macam. Lagu-lagu itu justru malah keluar. Itu di musim pembentukan hidup saya nggak mudah. Makanya hari ini kalau saya ngalami sesuatu, saya bersyukur. Karena saya tahu Tuhan mau kasih saya lagu baru. Tuhan mau kasih saya pengalaman yang baru dengan Tuhan. Jadi potensi terbaik justru akan keluar. Ketika apa? Ujian itu datang dalam kehidupan kita. Yang kedua, kalau engkau diuji, bersyukurlah. Katakan ujian itu indah karena apa? Karaktermu jadi lebih baik. Ya, ada orang-orang yang dulunya sombongnya minta ampun, justru gara-gara ujian datang jadi rendah hati. Dulunya gampang nyerah, gara-gara diuji jadi orang yang tangguh, jadi orang yang ulet. Dulunya suka ngomel terus saja, tetapi gara-gara ujian justru suka memuji Tuhan. Dulunya suka meremehkan segala sesuatu, dikasih kepercayaan, diremehkan. Begitu ditekan, akhirnya bisa menghargai semua kesempatan, kepercayaan, anugerah Tuhan. Dulunya males ya, malesnya minta ampun. Gara-gara kena masalah, baru akhirnya bisa apa? Bisa lebih rajin. Akhirnya jadi orang yang mengerjakan lebih dari rata-rata. Jadi orang yang mau mikir, akhirnya jadi kreatif.
Dulunya nggak sabar. Nggak ada sabarnya sama sekali. Gara-gara masalah. Jadi lebih sabar. Dulunya nggak suka planning. Hidupnya sembarangan. Whatever will be. Terserah deh. Tapi gara-gara ujian, aku nggak bisa hidupku kayak gini. Aku harus menata lebih baik. Bersukacitalah ketika kamu diuji. Karena apa? Karaktermu jadi lebih baik. Amin. Yang ketiga, saya belajar ini. Orang kalau diuji mengapa indah? Karena engkau akan mendapatkan kepercayaan yang lebih besar dari Tuhan. Orang kalau misalnya diuji SIM, surat izin mengemudi, dan kita lulus ujian, kita tuh mau dipercaya motor, mobil, supaya bisa naik itu mobil, motor, bisa pakai jalan raya dan segala macam. Kita bisa dapatkan kepercayaan yang lebih besar. Yesus, dia lulus ujian. Dia merendahkan diri. Alkitab menuliskan merendahkan diri jadi manusia biasa. Merendahkan diri sampai taat kepada kehendak Bapa untuk naik ke atas kayu salib. Dia merelakan dirinya, dibentuk, diproses secara manusia itu nggak mudah, ya. Tapi luar biasa, kita menuliskan kepada Yesus dikaruniakan nama di atas segala nama. Daud ketika dia lulus ujian 13 tahun musimnya nggak mudah dalam hidupnya, dia dipercaya menguasai seluruh wilayah Israel. Yusuf ketika ngalamin ujian ini dan itu, justru akhirnya mendapatkan kepercayaan sebagai kepercayaan dari Firaun, penguasa di tanah Mesir. Saya sendiri juga ngalamin. Dulu awal-awal bikin lagu, waduh, itu nggak ada yang peduli. Semua teman-teman saya malah saya dibully. Ki, kamu nih ngapain sih bikin lagu? Kemana-mana bawa kertas, dibully kiri dan kanan. Nggak cuma berhenti di situ. Ada seorang kakak rohani namanya Sidney Mohede. Waktu ketemu saya tahun 2002, dia ngomong gini, Ki, lu punya lagu udah banyak. Kalau kamu nggak bikin lagu itu jadi album, lagu kamu tuh bisa membusuk semua. Wah, perkataan itu mengintimidasi saya. Itu nggak mudah. Saya pernah mengalami kejadian yang nggak mudah dalam hidup saya. Banyak banget pembentukan itu. Tetapi gara-gara saya tidak menyerah, saya melihat bahwa di balik ujian ada kepercayaan dari Tuhan. Di balik salib itu ada kemuliaan. Saya hari itu cuma bisa bersyukur. Dan saya tetap mengerjakan yang terbaik. Dan bersyukur hari ini banyak orang bisa lihat buahnya dari apa yang saya hidupi. Ya. Orang kalau mau diuji, itu karena mau dibawa naik kelas sama Tuhan. Mau dikasih kepercayaan baru sama Tuhan. Jadi bersyukur. Ya. Yang keempat yang saya belajar. Kenapa kok ujian itu indah? Karena gara-gara ujian, kita itu jadi kenal Tuhan dengan lebih lagi. Waktu kita diuji, kesannya kayak kita dibawa ke tempat yang gelap. Kita nggak tahu mau ngapain. Tapi gara-gara melalui ujian, kita kenal Tuhan itu dahsyat ya. Dia terangku, dia penuntunku. Lihat. Di dalam keletihanmu ketika engkau diuji, engkau akan kenal Tuhan itu kekuatanku. Ketika kau diuji seringkali engkau bingung gak tahu harus mau ngapain. Dan kau tahu Tuhan itulah jawaban kehidupanku. Di dalam keterbatasan kau akan mengenal Tuhan itu tidak terbatas. Di dalam ujian yang kau alami, kau akan mengenal Tuhan itu sumber kemenangan, sumber ketenangan dalam kehidupan ini. Tahun lalu, 2 tahun lalu lebih tepatnya, ketika semua jadwal saya udah kosong karena pandemi, saya ngalamin juga kantor udah nggak ada. Baru pakai 4 bulan kantornya direlakan. Padahal kantor itu ngebangun dengan nilai yang mahal. Saya harus merelakan mobil saya dijual. Prosesnya nggak gampang, nggak enak. Jadwal saya harusnya saya berangkat ke Israel membawa 130 orang. Mau bikin konser itu di area depan Danau Galilea. Batal semua, gak jadi semua. Semuanya nol, gak ada pemasukan. Saya waktu itu Tuhan, aku gak tahu harus melangkah seperti apa. Waktu itu aku cuma bisa bersyukur menghampiri Tuhan. Tapi justru hari-hari itu Tuhan menuntun keluarga kami dengan begitu indah.
Saya bersyukur istri saya ngomong, ini momentum kita ngalamin Tuhan. Ya udah, hari itu ketika kami menghampiri Tuhan, kami ngalamin namanya ketenangan. Dan nggak cuma ketenangan, kami ngalamin tuntunan Tuhan. Nah, satu tuntunan Tuhan yang saya ingat. Jadi waktu itu, saya tuh sebelumnya nggak terlalu aktif di YouTube, by the way. Nah, sementara teman-teman yang lain udah pada bikin video. Dulu saya lebih banyak bikin video untuk account yang unlimited worship, ya. Tapi nggak tahu kenapa saya merasa bahwa musim pandemi boleh ada, tetapi berkreasi nggak boleh berhenti. Sekalipun nggak tahu nih bakal kemana. Ya udah, hari-hari itu kumpul di rumah, kita bikin konten. Mau bikin konten tuh sampai puluhan konten tuh, lumayan banyak. Tanpa kita tahu itu konten bakal dipakai sebagai apa, cuma posting aja di YouTube. Sampai akhirnya konten itu berhenti diproduksi. Gara-gara apa? Suatu kali kita bikin produksi satu konten, gara-gara konten itu semuanya kena COVID. Itu bulan Februari tahun lalu. Akhirnya kontennya nggak jadi bikin lagi, bubar semua udah. Semenjak hari itu saya nggak berani pakai rumah saya untuk bikin konten, nggak berani. Ya udah. Bulan Maret itu ketemu sama CEO-nya First Media. Dia pengen ketemu saya. Akhirnya udah kita ketemuan, ngobrol. Dia ngomong kalau mau bikin sebuah channel rohani, channel musik 24 jam, musik rohani. Saya dengarkan idenya dan saya kasih beberapa masukan dan segala macam, dan dia happy banget dengan masukan saya. Akhirnya bulan April saya diberikan kontrak. Saya kaget banget karena nilai kontraknya buat saya itu pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa, yang bisa membuat terutama untuk unlimited worship, sekolah pujian penyembahan yang sedang saya rintis, itu bisa punya dana untuk melanjutkan. Nah, akhirnya konten pertama yang saya serahkan kepada First Media itu adalah konten yang saya rekam selama musim pandemi itu. Puluhan konten itu akhirnya saya serahkan sama dia. Pak, saya sudah rekam konten ini, lu kok cepet? Iya, kemarin tuh saya tergerak bikin konten. Ternyata ini tepat, Bapak minta, saya sudah ada. Kontraknya ada, videonya sudah ada. Ya udah, beres langsung. Dan setelah itu saya udah terbiasa dengan bikin kayak gitu. Akhirnya udah, mulailah rekaman demi rekaman. Bahkan sampai hari ini Tuhan memelihara dengan luar biasa. Saya baru kenal Tuhan itu sumber hikmat. Tuhan itu kalau berbicara sesuatu ternyata punya rencana yang tidak pernah terduga. Kita nggak pernah ngerti hari itu kenapa suruh nabur. Baru ngerti. Oh, karena Tuhan mau mengerjakan ini di masa depan. Jadi bersyukur ketika kita diuji. Karena kita benar-benar baru bisa ngalamin Tuhan dengan lebih lagi. Kalau kita nggak ngalamin ujian, kita kenal Tuhan sembarangan. Tapi begitu kita ngalamin ujian sendiri, kita baru kenal Tuhan itu penyembuhku. Tuhan itu yang bisa berikan aku ketenangan. Tuhan itulah jawaban yang aku perlukan. Ujian itu indah. Amin. Nah, orang ketika diuji, hasilnya tuh bisa dua. Saya ketika baca Matius 7 ayat 25 mengatakan bahwa kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir lalu angin. Ini lengkap penderitaan. Hujan datang, turunlah hujan, datanglah banjir dan angin, komplit udah. Ya, melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Orang kalau diuji itu hasilnya bisa kandas, bisa indah. Ada orang-orang yang kandas masalahnya. Ada orang-orang yang indah. Semakin dipercaya banyak hal sama Tuhan, begitu indah. Nah, hari ini bagaimana bisa membuat setiap ujian yang datang dalam kehidupan kita bisa berakhir dengan indah. Dan kita bisa menjadi saksi bagi banyak orang bahwa Tuhan butuh hidup. Ujian itu indah. Yang pertama, ketika engkau diuji, ingat ini. Jangan pernah hilang kedekatanmu dengan Tuhan. Ini kunci utama. Jangan pernah hilang kedekatanmu dengan Tuhan. Justru di dalam musim apapun juga, itu tempat terbaik untuk semakin melekat sama Tuhan. Karena apa? Ketika kita diuji,
Seringkali itu kita gampang panik, kita juga masih manusia ya. Kita bisa khawatir, kita bisa bingung, kadang-kadang nggak tahu harus ngapain lagi. Bisa emosional, akhirnya salah ambil keputusan. Ketika kita dekat sama Tuhan, Alkitab mengatakan, hanya dekat Allah saja aku apa? Aku tenang. Suatu kali anak saya nangis histeris. Dia masih umur 2 tahun. Dia tuh nangis kalau dengar petasan. Jadi di sekitar rumah kami di Jakarta itu, tetangga kami ini suka main petasan gitu. Kencengnya minta ampun gitu kalau udah main petasan. Anak saya takut, dia histeris, dia nangis. Dan ketika dia dalam histerisnya, dia ngangkat tangan, minta digendong sama saya. Dan saya mulai gendong dia, dan saya mau tepuk-tepuk dadanya. Kepalanya nyender di bahu saya. Nyender, saya tepuk dia. Namanya L, Dedi di sini. Kamu gak usah takut. Yang luar biasa apa? Seorang anak, kalau ada di pelukan bapaknya, otomatis dia kembali tenang. Kita itu kalau ada di pelukan hadirat Tuhan, kita tuh kembali tenang. Bisa jadi jawaban yang kita tunggu itu belum ada. Tetapi kalau ketenangan sudah ada, di dalam ketenangan itu ada kekuatan. Orang yang tenang kok akan kuat. Gak lagi dikuasai masalah, gak lagi dikuasai sama emosi. Hatimu sudah aman dulu. Pikiran mulai jernih, sehingga mulai tahu mana yang perlu diputuskan dulu. Ya. Ketika engkau diuji, hampiri Tuhan. Nempel lebih lagi sama Tuhan. Jangan kurangi dosismu untuk berjumpa dengan Tuhan. Justru musim-musim seperti itu adalah musim yang terbaik untuk engkau terus nempel sama Tuhan. Orang yang tetap dekat sama Tuhan, Alkitab mengatakan, mereka akan apa? Where they sit near Him and receive the revelation secrets of His promises. Orang yang duduk dengan dekat dengan Tuhan itu akan menerima rahasia di balik setiap janjinya Tuhan. Kalau kita punya tujuan, kalau nggak tahu rutenya juga percuma. Saya pengen makan enak, itu katanya ada nasi goreng enak banget. Tahu jalannya nggak tahu ya, makanya nggak pernah nyampe. Benar nggak? Dan yang luar biasa kita menuliskan, orang yang dekat dengan Tuhan, engkau akan mendapatkan rahasia, tuntunannya, untuk kau bisa menggapai semua janji Tuhan dalam hidup ini. Kalau Anda punya kartu ATM, di situ ada PIN-nya, ada password-nya. Password sama PIN-nya itu cuma dikasih tahu sama siapa sih? Cuma sama yang dekat sama kita, betul nggak? Nggak mungkin, misalnya saya tiba-tiba panggil satpam gitu kan, di kompleks saya, Pak, sini Pak, saya punya kartu ATM, saya mau kasih tahu PIN-nya sama Bapak. Nggak mungkin. Rahasia itu cuma dikasih tahu sama yang dekat. Tuhan akan mengatakan rahasia, tuntunannya, buat setiap kita yang mendekat kepadanya. Tangkap ini. Kau akan menerima pewahyuan dari Tuhan. Sehingga satu persatu langkah yang perlu engkau ambil, Tuhan akan bicara dengan jelas. Namanya Bapak di surga pasti akan menuntun anaknya. Gak mungkin namanya Bapak itu izinkan anaknya tersesat. Gak mungkin. Bapak itu rindu selalu yang terbaik terjadi dalam kehidupan anaknya. Kita Bapak di dunia, saya juga Papa. Saya nggak mungkin mau anak saya susah. Saya nggak mau anak saya tersesat. Saya pasti akan lakukan segala hal supaya anak saya bisa survive, mereka bisa mengalami yang terbaik dalam kehidupan ini. Demikian juga dengan Bapa di surga. Dekat dengan Tuhan, kita nggak cuma tenang, tetapi akan menerima rahasia, tuntunan dari Tuhan. Kenapa kita terus perlu dekat sama Tuhan ketika kita diuji? Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Ada perlindungan, ada kekuatan, ada pertolongan dari Tuhan
ketika engkau mendekat kepada Tuhan. Dan kita mendekat kepada Tuhan yang tidak pernah berubah. Yesus Kristus, kuasanya, kasihnya, karakternya, kehadirannya itu sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dekat yuk sama Tuhan. Alami Tuhan. Di dalam musim ujian akan menjadi musim yang terindah untuk kau bisa mengenal siapa Tuhan. Yang kedua, bisa belajar bagaimana bisa membuat ujian ini berakhir dengan indah. Yang kedua ini, ketika engkau diuji, beranilah tetap nabur yang terbaik. Taburan ini nggak cuma bicara tentang uang loh. Orang kalau bicara taburan tuh seringkali mikirnya uang terus ya. Enggak. Taburan itu juga bicara tentang taburan perhatian, taburan kepandaian, pengetahuan, taburan kedetailan, taburan kegigihan, taburan kasih, taburan kebaikan, taburan hubungan yang baik, taburan pemikiran, taburan inovasi, taburan kemurahan hati, taburan ketulusan. Tetaplah menabur yang terbaik selama musim ujian itu datang. Karena apa? Karena musim ujian itu adalah satu musim sebelum kepercayaan itu datang. Kalau kita nggak mempersiapkan di waktu ini, di waktu akan datang kesempatan datang, kita nggak kemana-mana. Saya belajarin dari kisah Yusuf. Yusuf itu menabur terbaik dalam musim kehidupannya. Ketika dia dianiaya, difitnah, ya, dia tetap nabur yang terbaik tuh. Dia nggak ngomel. Dia mengerjakan yang terbaik, nggak kaget ketika di rumah Potifar. Dia tetap dipercaya. Difitnah, masuk penjara, tetap kerja yang terbaik. Diangkat menjadi orang kepercayaan dari kepala penjara. Lihat, orang kalau nggak menabur yang terbaik, nggak mungkin dikasih kepercayaan. Dia lakukan terus yang terbaik di musim pembentukannya dia. Setelah itu ketemu juru minuman. Yang terjadi apa? Dia tetap tabur yang terbaik buat juru minuman, diartikan mimpinya dan segala macam. Dia menabur yang terbaik di dalam masa penantiannya. Yang luar biasa apa? Tuhan mempercayakan dia di satu waktu dalam kehidupannya. Tetaplah tabur yang terbaik. Istri saya, suatu kali ya, di dalam masa pandemi kemarin ini, dia tuh ngomong sama saya gini, sayang, ya kenapa? Kueku ini harganya cuma 300.000. Tapi aku mau bikin desainnya kayak orang yang bikin kue itu sampai jutaan. Saya kaget dong. Hah? Emang ada kue yang nilainya jutaan ya? Ya. Saya kaget. Ini loh yang ada kue 3 juta. Kue apa? Kue kok udah kayak cicilan rumah gitu sih. Kue apa itu? Saya lihat di sini, beneran harganya 3 juta, 5 juta. Saya kaget. Itu kue ulang tahun. Harganya bisa selangit gitu, saya bingung. Terus maksud kamu gimana sih ya? Jadi mereka ini desainnya kayak gini loh ya. Aku mau kerja keras, nggak apa-apa. Aku dibayar murah awalnya, tapi suatu kali nilaiku bakal mahal. Terus saya ngomong gini sama dia, yang ini kalau secara nilai, secara hukum ekonomi itu kebalik. Karena apa? Kalau hukum ekonomi itu gini, kalau kamu tuh udah terlanjur jual murah, desainnya kamu bagusin, kamu mau jual mahal itu susah. Udahlah, jangan aneh-aneh kamu. Tapi istri saya ngotot. Ya udah. Kadang-kadang kan suara istri juga suara Tuhan, ya betul kan? Ya susah, kalah udah, kita kalah udah. Suami menyerah aja ya. Ya udah. Kalau kamu memang merasa gitu, ya udah. Aku percaya Tuhan mau berkarya sendiri di hidupmu. Ya udah. Dia kerjakan gitu. Sampai nggak tidur-tidur itu. Tidurnya jadi kurang karena excellent banget dia kerja. Beneran. 6 bulan setelah itu, 5-6 bulan setelah itu harga kue istri saya naiknya tuh berkali-kali lipat. Dan sampai hari ini justru malah nolak-nolak order. Ya. Gara-gara apa? Banyak banget yang mau order sama dia. Saya salut, saya ngomong sama dia. Kamu bisa ngalamin gini karena kamu tuh orang yang all out. Kamu nabur yang terbaik dari hidupmu. Gak kaget penghargaan dari orang, dari kepercayaan dari Tuhan pun datang di hidupmu. Ya. Karena apa sih? Alkitab mengatakan dengan jelas,
Kamu tuh nggak dapat menipu Tuhan. Nah, ini bagus banget ya. Orang hanya menuai sesuai bibit yang ditanamnya. Kalau kita naburnya asal-asalan ya jangan pernah berharap akan nuainya bagus. Ngimpi, nggak bisa. Orang kalau naburnya jeruk nggak mungkin keluarnya durian, betul? Nggak mungkin bisa. Naburnya pepaya berharapnya keluarnya rambutan, nggak mungkin. Yang kamu tabur itulah yang akan kamu tuai. Sikapmu, karaktermu, usahamu, perhatianmu, kedetailanmu, kegigihanmu itu loh. Ayo kita nabur. Supaya apa? Musim berikutnya kita akan melihat tuai yang begitu manis akan kita alami. Kita mengatakan 209 ayat 6, orang yang menanam sedikit, ya nuainya sedikit. Tapi orang yang menanam banyak, dia akan menuai banyak juga. Galatia Mazmur 126 dulu deh. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, karena nggak gampang. Ketika menabur tuh nangis. Saya juga ngalamin awal-awal pandemi ketika suruh nabur, ada orang yang butuh dibantu dan kita suruh nabur, kita sendiri juga lagi terbatas, suruh nabur, nggak gampang. Tetapi saya hari ini ngelihat ya, cara Tuhan memelihara itu begitu indah. Kita mengatakan orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju tidak menyerah. Sekalipun dia menangis, tapi sambil terus menabur benih, terus kasih benih yang terbaik. Alkitab mengatakan semoga atau pasti. Di sini dikatakan apa? Pasti. Akan apa? Pasti akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya, tuaian yang terbaik dia bawa. Ya. Alkitab mengatakan pasti. Galatia 6 ayat 9. Karena itu jangan bosan-bosan melakukan perbuatan yang baik. Kita akan menuai pada waktunya. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Tuai yang terbaik di depan mata. Jangan menyerah. Selama engkau tidak menyerah, Alkitab mengatakan kita akan menuai pada waktunya. Inilah hasil karya istri saya. Dalam musim yang tidak mudah, all out bagus banget. Gak kaget, dia hari ini dipercaya banyak hal sama Tuhan, sama orang-orang. Ya, next, yang terakhir, bagaimana kita bisa membuat ujian kita berakhir dengan indah? Terakhir itu simpel, satu kata aja, apa? Sabar. Semua katakan sabar. Sabar. Kalau ada pasangan suami istri ngomong sama suami atau istrinya, sabar. Ya, sabar. Ada satu quote yang menarik. Warren Buffett. Dia ngomong kayak gini. No matter how great the talent or effort. Ya, berapapun hebatnya talenta atau usaha. Something just take time. Memang ada hal yang memang butuh waktu. You can't produce a baby in 1 month by getting 9 women pregnant. Kamu nggak bisa melahirkan bayi cuma dalam 1 bulan dan itu digantikan dengan 9 wanita hamil bersama-sama. Nggak bisa. Memang itu namanya bayi lahirnya ya kalau normal ya 9 bulan 10 hari. Ya. Anak saya lahirnya 39 minggu. Lumayan panjang. 39 hampir 40 minggu. Memang ada hal-hal dalam kehidupan ini yang memang membutuhkan waktu. Anda nabur hari ini, nabur jeruk hari ini, ya nggak mungkin besok tiba-tiba kayak wow, ada buahnya. Itu malah ngeri banget, betul kan? Jadi kita malah mikir, ini nggak masuk akal nih. Nggak bisa. Kita mengatakan memang ada hal-hal dalam kehidupan ini yang butuh waktu untuk engkau harus menunggu. Karena itu kalau membuat ujianmu berakhir dengan indah, sabar. Pengkhotbah 3 mengatakan, untuk segala sesuatu ada apa? Waktunya.
Untuk segala sesuatu ada masanya, ayat 1. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu lahir, meninggal, ada waktu menanam, ada waktu mencabut yang ditanam, ada waktu membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Saya stop sampai ayat 4 aja. Di sini mengatakan segala sesuatu itu ada masanya, ada waktunya. Gak ada namanya musim hujan selama-lamanya. Musim hujan akan berganti musim kering. Badai itu tidak selama-lamanya. Karena musim kemenangan, musim kepercayaan Tuhan juga akan datang dalam kehidupan kita. Ujianmu akan berakhir dengan indah ketika engkau bisa melihatnya dengan baik, dengan benar, dengan positif, dengan optimis. Ujianmu akan berakhir dengan indah ketika engkau tidak hilang kedekatanmu dengan Tuhan. Ujianmu akan berakhir dengan indah kalau engkau tetap menabur yang terbaik, sekalipun dengan cucuran air mata. Ujianmu akan berakhir dengan indah adalah ketika engkau mau sabar. Karena waktu Tuhan pasti akan datang dalam kehidupan kita. Memang lagi waktu dibentuk, ya sudah. Nanti ada waktu kepercayaan datang. Ada waktu pembentukan kembali datang. It's okay. Waktu Tuhan selalu indah. Ada satu ayat penutup yang saya rindu. Kita mau baca bersama-sama, ya. Ayat ini, nanti kalau Anda baca ayat ini, gantilah kata kamu dengan kata saya. Ya. Siapkan suara yang terbaik. Biar perkataan firman ini benar-benar menjadi perkataan yang berbicara kuat dan menguatkan setiap kita. Saya akan kasih contoh 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang saya hadapi. Ya, nanti contohnya seperti itu. Siap? Dimanapun Anda berada, kita mau baca bersama-sama. Ya, PD Faithful, yuk dalam hitungan ketiga, 2, 1. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu hanya seperti pencobaan yang dialami semua orang. Saya mempercayai Allah. Ia tidak akan membiarkan saya dicobai lebih daripada yang dapat saya tanggung. Pada saat saya dicobai, Ia akan memberikan kepada saya jalan keluar dari pencobaan itu, sehingga saya dapat bertahan. Amin. Ya, ujian itu indah. Satu quote penutup, kita memang seringkali nggak tahu apa yang bisa terjadi di hari esok. Tetapi yang penting kita tahu, Yesus memegang hari esok kita. Kita aman. Sebab Dia hidup, sebab Yesus hidup, ada hari esok buat setiap kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu manis, Engkau begitu indah. Mari Tuhan, jamah hati setiap kami saat ini. Jamah hati setiap kami saat ini. Dari tadi Engkau berbicara terus bagi setiap kami. Jamah hati kami. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sekali lagi katakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu,
Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bersama-sama nyanyikan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan, katakan, pasti yang terbaik. Sekali lagi ketika bersama-sama. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ambil waktu saat ini. Ambil waktu 1 menit ke depan aja. Jaga kedekatanmu dengan Tuhan hari-hari ini. Minta sama Tuhan, Tuhan ubahkan cara pandangku melihat masalah hari-hari ini. Seringkali aku salah ketika melihat masalah. Sampai mungkin aku kecewa sama Tuhan, aku kecewa sama sekelilingku. Kok orang ini gak tolong aku ya? Kok aku rasanya sendirian ya? Tapi hari ini firman Tuhan menguatkan setiap kita, bahwa kalau kesannya kita lagi diuji, itu karena Tuhan lagi memang latih kita untuk kita benar-benar memiliki kedekatan lebih lagi sama Tuhan. Gara-gara musim ujian justru potensi yang terbaik Tuhan sedang mau keluarkan dalam hidupmu. Mungkin selama ini kita seringkali lebih banyak berharap kepada manusia, kita lupa berharap kepada Tuhan. Gara-gara tekanan ini, kita jadi tahu siapakah tempat sandaran kita. Bersyukur kalau ada ujian, karena di balik ujian ada kepercayaan yang Tuhan mau nyatakan. Tuhan mau mempercayakan engkau hari-hari ini. Bersyukur kalau kau diuji. Di dalam ujian kau akan kenal Tuhan dengan lebih lagi. Jaga kedekatanmu sama Tuhan hari-hari ini. Hari ini Tuhan berbicara, kalau ada sesuatu yang kau perlu kau lakukan lebih dari waktunya sebelumnya, taburan yang terbaik, ayo berani nabur. Sekalipun kau harus mencucurkan air mata, tetapi percayalah kau pasti akan pulang dengan bersorak-sorai. Dan yang ketiga, badai itu gak selama-lamanya. Karena ketika kau sabar, musim kering akan berganti musim hujan. Badai akan berganti menjadi kemenangan. Salib akan berganti dengan kemuliaan. Semua ada waktunya kok. Mampukan kami Tuhan hari-hari ini. Hari ini minta sama Tuhan, yuk setiap pribadi, ubah cara pandangku. Aku mau dekat sama Tuhan lebih lagi. Aku mau nabur lebih lagi sama Tuhan. Mungkin selama ini aku nggak merencanakan dengan baik. Seringkali aku nganggap remeh. Mungkin aku malas. Hari ini Tuhan aku mau tabur yang terbaik. Aku mau tabur kerajinan. Aku mau tabur pemikiran. Aku mau tabur hubungan yang baik. Dan ajari aku sabar Tuhan. Aku mau sabar Tuhan. Roh Kudus jamah setiap kami saat ini. Roh Kudus jamah setiap kami saat ini. Yesus jamah kami. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang
tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih buat firman-Mu malam hari ini. Roh Kudus, Kau berkarya lebih lagi. Ingatkan setiap firman yang sudah kami dengar, biar ini benar-benar tersimpan dalam kehidupan kami, sehingga kami akan mengakhiri ujian kami dengan sebuah kemenangan yang indah, yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, dan kami akan jadi saksi Tuhan dimanapun kami ditempatkan. Terima kasih. Berkati PD Faithful ini, biar melalui pelayanan dari PD Faithful ini, banyak orang bisa mengenal Tuhan, banyak orang didewasakan secara rohani, banyak orang bisa menjadi berkat, bisa menjadi penuai di akhir zaman ini. Terima kasih. Nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.